Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu satu sama lain. Kita hari ini berkumpul di gereja ini. Kita mau memperingati hari di mana Tuhan Yesus boleh naik ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan bersyukur padamu Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perawatan-Mu setiap kehidupan kami Tuhan. Dan boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Pada pagi hari ini kami dengan segala kerinduan hati kami Tuhan, yang mau datang padamu Tuhan. Bahwa setiap syukur kami, pujian penyembahan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat setia. Engkau yang begitu setia dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Ucap syukur buat kesetiaanmu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh besar setiamu
lebih dalam untuk menyembah di jalan kebenaran, untuk tinggikan tempat Tuhan melebihi segalanya.
berhadapan dengan Yesus kekasih jiwa. kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh memperingati Engkau yang telah menyelesaikan pelayanan-Mu di atas bumi. Engkau yang telah naik ke surga. Namun kami percaya Tuhan, Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri.
melewati setiap lembah kekelaman dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada dalam setiap hati. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
bagaikan tanah yang kering dan merindukan, haus akan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjamah setiap hati kami.
mengucap syukur bahwa setiap kami boleh melewati lembah kekelaman, namun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah berikan Kau kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap hati kami menjadi hati yang dengar-dengaran akan Kau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan berasal dari Kau. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan Tuhan. Dan pagi ini kita bersyukur dapat kembali diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama memuliakan Tuhan. Saudara, dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan ajak saudara untuk memperhatikan satu bagian dari Injil yang mencatat peristiwa dari kenaikan Tuhan Yesus. Dari Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Puji Tuhan. Dalam renungan pagi ini, saudara, tema firman Tuhan adalah pemberita kehidupan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang hari ini kita rayakan adalah salah satu momen penting bagi gereja yang di dalamnya akan menghadirkan kepelbagaian, keragaman makna di dalam gereja itu sendiri, memahami tujuannya di dalam konteks kehidupan gereja itu masing-masing. Jadi ketika kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tentu perayaan yang kita rayakan itu akan memberikan kepada kita itu makna tentang siapa diri kita, siapa gereja, dan apa yang kemudian harus gereja lakukan di tengah konteks kehidupannya hari ini. Saya kira inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari peringatan-peringatan ketika kita merayakan hari-hari besar kekristenan, termasuk peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya adalah, apa maknanya ketika saudara merayakan itu? Apa refleksinya ketika saudara merayakan itu dalam konteks kehidupan gereja kita sekarang? Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk selalu kita ingat. Jadi ketika kita merayakan Natal, ketika kita merayakan Paskah, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, apa pesan dari perayaan itu bagi kita? Karena ketika kita merayakan, ketika kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu, maka seharusnya peristiwa itu memberikan sebuah makna baru, memberikan sebuah pesan baru bagi kita yang sedang menjalani hidup kita hari-hari ini. Dan itulah sebabnya saudara, dalam konteks kehidupan gereja kita hari ini, saya ingin menghubungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus
dengan panggilan gereja, panggilan umat Tuhan, panggilan jemaat Tuhan sebagai pemberita-pemberita kehidupan. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sejak gereja awal, sejak gereja perdana, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah berita penting yang akan selalu disampaikan oleh gereja. Minimal apa yang kita baca di dalam Markus ini. Peristiwa kenaikan juga dicatat di dalam Injil Lukas, baik di dalam pasal 24 maupun di dalam buku Lukas yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Jadi minimal ada dua penulis yang menceritakan peristiwa kenaikan Tuhan, Markus dan Lukas. Lukas mencatat di dalam kedua bukunya, di akhir Injil Lukas dan di awal kitab Kisah Para Rasul. Tentu saja, saudara, ketika para penulis ini menulis peristiwa kenaikan ini, mereka memiliki pesan, tujuan masing-masing kepada pembacanya. Dan hari ini kita akan merenungkan catatan dari Markus tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 pesan penting, ada 3 renungan yang saya ingin ajak untuk saudara renungkan bersama-sama di dalam ibadah pagi ini, dalam hubungannya dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam catatan Injil Markus ini ingin mengingatkan kepada umat, kepada para pembaca, kepada mereka yang terus mau belajar memahami Kristus, memahami karya Allah di dalam kehidupan Kristus. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Markus, khususnya oleh Markus di dalam catatan yang kita baca? Yang pertama, saudara, Markus ingin mengingatkan, ingin menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang ingin menunjukkan, yang ingin mengingatkan, yang ingin memberitahu kita semua bahwa Kristus yang telah naik ke surga adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan hidup selama-lamanya. Ini yang mau ditekankan oleh Markus ketika dia mengutip atau dia memasukkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Markus dengan tegas mengungkapkan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus terangkat ke surga. Yesus dimuliakan di surga dan duduk di sebelah kanan. Saudara, penggambaran yang disampaikan Markus tentu di dalam alam pemikiran umat Tuhan pada waktu itu sudah memberikan sebuah pesan yang jelas kepada mereka. Peristiwa terangkat ini saja sudah merupakan sebuah peristiwa pemuliaan bagi mereka yang terbiasa dengan konteks pemahaman cerita di mana orang diangkat ke surga, diangkat ke langit, diangkat kepada sebuah dunia yang lebih kekal, menunjukkan siapa orangnya. 2 orang yang dicatat di dalam Alkitab yang terangkat, Henokh dan Elia.
adalah tokoh-tokoh besar orang Yahudi, orang Israel, yang sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Bahkan juga dalam cerita tradisi tentang Musa, yang mati namun tidak pernah diketahui kuburannya, diyakini juga sebagai pribadi yang diangkat. Nah, tokoh-tokoh ini menjadi sebuah latar belakang untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Israel memahami konsep tentang kenaikan. Peristiwa kenaikan itu sendiri adalah sebuah peristiwa pemuliaan. Yohanes mencatat bahwa gagasan tentang kenaikan Yesus juga adalah sebuah peristiwa di mana Yesus dimuliakan. Dia kembali ke Bapanya. Dia kembali kepada eksistensinya yang sebelumnya, yaitu Allah, yang sudah jelas-jelas disampaikan di dalam Yohanes pasal 1, di dalam prolognya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Siapa yang disampaikan Yohanes di dalam bagian ayat 1 ini? Dalam pasal yang pertama, tidak lain adalah Yesus, yang nanti di dalam ayat 14 dikatakan Dia menjelma menjadi manusia. Peristiwa kenaikan Yesus adalah sebuah peristiwa di mana Alkitab ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang memiliki kuasa dan kehidupan selama-lamanya. Gagasan lain yang menunjukkan tentang kemuliaan Yesus adalah istilah duduk di sebelah kanan. Gambarnya gambar singgasana. Saya tidak tahu kira-kira duduknya kursinya kayak gitu atau tidak, saya tidak tahu. Itu gambaran. Tapi gambaran duduk di sebelah kanan Allah di dalam bahasa Alkitab adalah gambaran pemuliaan. Gambaran di mana pribadi yang ada di dalamnya, yang duduk di situ, adalah pribadi yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Itu ingin disampaikan oleh Alkitab, bahwa di balik peristiwa terangkatnya Yesus ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menunjukkan siapa pribadi Yesus itu. Dan ini yang mau disampaikan. Sebelum kemudian kita bergerak kepada sebuah tugas, saudara harus tahu siapa yang memberi saudara tugas. Saudara harus tahu siapa yang kemudian memandatkan saudara tugas. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia yang naik ke surga. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia yang memegang kemuliaan. Ini yang ingin ditunjukkan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang ingin menggambarkan siapa Kristus. Dan itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang naik ke surga. Dan dikatakan di dalam Lukas, nanti dia juga yang akan datang. Gambaran kedatangan Tuhan juga menggambarkan kemahakuasaan Allah. Dia yang akan menghakimi segala. Dia yang akan menuntun segala. Dia yang akan menyempurnakan segala. Siapa dia? Dialah Tuhan, saudara. Dialah yang kau sembah. Dialah yang kau muliakan. Dialah yang sekarang duduk bersama dengan Allah. Dialah Allah itu sendiri. Dia yang bersama-sama dengan Allah. Dialah Allah itu sendiri, yang layak untuk dipuji, layak untuk dimuliakan. Sehingga saudara, pemahaman tentang kenaikan Tuhan seharusnya menggerakkan kita ini sebagai umat untuk memberikan 100% penundukan diri kita kepada Allah. Kesadaran Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, seharusnya mendorong setiap umat Tuhan untuk semakin menundukkan diri kepada otoritas Kristus, kepada otoritas Firman, kepada otoritas Allah, kepada pribadi Dia yang layak disembah.
Jangan ada Tuhan yang lain dalam diri. Kalau kita meyakini kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jangan ada Tuhan yang lain. Kalau kita meyakini Tuhan Yesus Kristus, jangan ada ilah-ilah lain di dalam hidup selain Tuhan yang dapat merusak penghormatanmu kepada Tuhan. Sebab kalau sudah ada ilah lain, jika ada Tuhan yang lain dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa menyembah Allah secara total. Kita tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan secara total. Kita tidak akan pernah bisa mengabdikan diri kita secara total. Ini yang pertama, saudara, yang ingin disampaikan di dalam ibadah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Yang kedua, saudara, peristiwa kenaikan Tuhan yang di dalamnya kita memahami, di dalamnya kita melihat bahwa Kristus adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan hidup selama-lamanya, itu adalah pribadi yang kemudian memberikan panggilan bagi gereja, bagi umat Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini yang saya sebut sebagai pemberita kehidupan. Orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, harus kemudian membawa dirinya dan menghadirkan dirinya sebagai orang yang siap menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan kita sebagai umat. Dan ketika kita sadar akan hal itu, saudara, Markus ingin tunjukkan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan bukanlah sekedar peristiwa pemuliaan Allah, bukanlah sekedar peristiwa di mana Yesus dimuliakan, tetapi di dalamnya peristiwa kenaikan itu mengandung sebuah konsekuensi besar bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, bagi setiap orang yang mengakui dirinya sebagai Kristus, yaitu panggilan bagi saudara, panggilan bagi gereja, panggilan bagi umat Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Ayat 20 dari Injil Markus pasal 16 katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa di mana Allah memberi mandat bagi umat untuk memberitakan kehidupan. Sebab Kristus datang untuk menghadirkan kehidupan. Kristus datang untuk menghadirkan kelepasan. Kristus datang untuk menghadirkan kedamaian. Dan ketika Kristus naik ke surga, mandat itu Dia berikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada umatnya. Untuk apa? Memberitakan Injil. Saudara, kata Injil yang dimaksud di sini tidak secara spesifik menyebut 4 Injil yang dimaksud atau yang kita temukan di dalam Alkitab. Gagasan tentang Injil di sini adalah kabar baik. Berita Injil yang ingin disampaikan di sini adalah berita kabar baik. Kalau di dalam konteks Alkitab, konteks penulis, jelas bahwa dalam situasi hidup mereka pada masa itu, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan umat-umat Allah sedang ada di dalam sebuah konteks yang memang membuat banyak orang pada waktu itu menderita, mengalami persoalan, kelaparan, tantangan, kehidupan di mana seseorang merasa terpinggirkan satu dengan yang lain. Saudara, Yesus datang untuk apa? Kalau kita memperhatikan bagian-bagian di dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana Yesus mencelikan orang buta, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyelamatkan orang yang berdosa untuk hidup kembali dalam kebenaran. Inilah yang disebut dengan kabar baik.
sebuah kabar pemulihan, sebuah kabar kehidupan yang sebenarnya ingin dimiliki setiap orang. Setiap orang yang bermasalah tentu ingin mendapatkan sebuah pemulihan kehidupan. Entah apapun bentuk masalahnya. Apapun bentuk masalahnya. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus setelah ia mengajar murid-murid, setelah ia membimbing murid-murid, tiba saatnya Yesus berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil." Dan tanggung jawab itu masih Tuhan sampaikan kepada setiap orang yang mempercayai Dia adalah Kristus dan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Di dalam diri kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, memberitakan kehidupan, memberitakan kedamaian, memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Saudara, semaksimal mungkin dimanapun kita berada, Tuhan berpesan kepada saudara, hadirkan kehidupan, hadirkan kehidupan, hadirkan kebenaran. Sekuat tenagamu, lakukan itu. Itu panggilan yang melekat di dalam kehidupan gereja. Seberapa yang dapat engkau lakukan, seberapa yang dapat engkau kerjakan, tampilkanlah, beritakanlah, hadirkanlah kebenaran-kebenaran itu. Saudara ada di mana sekarang? Saudara bekerja di mana? Saudara beraktivitas di mana? Saudara ada dalam posisi seperti apa? Semua orang yang percaya kepada Kristus, di dalam dirinya melekat panggilan itu. Beritakanlah Injil. Kalau kau betul-betul mengasihi aku, kau percaya kepadaku, beritakanlah Injil. Beritakanlah kebenaran. Banyak orang yang sedang menantikan berita kebenaran itu. Banyak orang yang sedang menantikan kehidupannya dipulihkan. Banyak orang yang sekarang sedang menantikan kehidupannya dijamah oleh Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang sedang dipanggil Tuhan, sedang diajak oleh Tuhan untuk masuk kepada misi pelayanan itu. Apakah kau menyadari bahwa panggilan itu ada padamu? Atau kau merasa ya jadi orang Kristen, ya udahlah jadi orang Kristen, udah cukup. Menjadi orang Kristen itu artinya menjadi orang yang siap untuk memberitakan Injil. Saudara tidak dipanggil untuk kemudian jadi misionaris yang harus pergi ke hutan sana. Saudara tidak dipanggil untuk kemudian menjadi misionaris pergi ke Afrika sana. Enggak. Tapi saudara dipanggil untuk menjadi pemberita Injil dimanapun saudara berada. Dan berita Injil yang utama itu lahir dari kehidupan kita. Gimana kita berada? Injil yang benar adalah Injil yang ada di dalam diri kita. Injil yang benar adalah Injil yang berasal dari Allah, yang mengubah kehidupan kita dan yang menguatkan. Sebab di dalam surat Roma dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Kaget saudara, mati lagi. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sadar bahwa peristiwa kenaikan itu adalah panggilan bagi gereja, panggilan bagi umat Tuhan untuk memberitakan Injil, maka saudara dan saya harus sungguh-sungguh menyadari itu, bahwa di dalam diri kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Panggilan itu bukan hanya milik pendeta ya. Amin. Amin. Jadi jangan berpikir kalau yang namanya orang panggilan itu siapa? Oh, Pak Pendeta. Enggak. Setiap orang dipanggil. Dan saya rindu setiap saudara menjadi pemberita Injil dimanapun saudara berada. Saudara adalah pemimpin. Dan mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa mengembangkan pelayanan kita. Ke depan kita sudah bisa mengembangkan pelayanan kita lebih lagi.
saudara tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pemberita Injil. Amin. Setelah ke depan nanti kita akan bentuk konsel-konsel yang lebih kecil-kecil lagi. Dan saudara adalah pemimpin-pemimpin di dalam konsel-konsel itu. Saudara tidak lagi bergantung kepada Pak Pendeta, dan saudara juga bisa tetap melayani. Karena apa? Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah panggilan bagi gereja, panggilan bagi umat untuk memberitakan kehidupan. Ini yang kedua yang ingin saya tekankan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ingin mengatakan kepada dunia bahwa Kristus adalah Tuhan. Tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa di dalam gereja ada panggilan Allah untuk memberitakan Injil. Tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga mau mengingatkan konsistensi Allah yang berkuasa dan hidup itu. Apa? Bahwa Dia turut bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Ayat 20 itu katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ketika saudara menerima panggilan Tuhan, mungkin saudara berpikir, lah aku mau melayani bagaimana ya? Aku tidak punya kemampuan berbicara, aku tidak punya kemampuan finansial, aku tidak punya kemampuan ilmu teologi, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Mungkin ketika kita sadar akan diri kita, kemudian kita mengurungkan diri kita untuk melayani. Tetapi saya ingin katakan sesuatu yang penting kepada saudara pada pagi hari ini. Kalau engkau mau menerima panggilan Tuhan untuk melayani Dia, kalau engkau mau menerima panggilan Allah untuk memberitakan berita kehidupan dimanapun engkau berada, Tuhan tahu keterbatasan. Jadi jangan selalu ngomong saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Mengapa saya katakan begitu? Karena Markus 16 ayat 20 katakan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tanggung jawab saudara itu cuma melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Amin? Tidak ada yang amin. Amin? Siap menerima panggilan Tuhan? Siap. Siap menerima panggilan Tuhan? Siap. Dan siap ya. Carla, gimana ya? Menjadi Kristen itu berarti siap menerima panggilan Tuhan. Siap apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi profesional, mau jadi karyawan, mau jadi siapapun, saudara dapat menjadi pemberita-pemberita kehidupan. Yang penting saudara mau atau tidak. Kalau kau mau, Alkitab katakan, Tuhan turut bekerja. Saudara tidak usah bingung, saya nanti berhasil atau tidak ya. Karena Tuhan cuma minta kau beritakan Injil. Tidak usah berpikir nanti orang tuh dong atau tidak ya kira-kira. Nanti orang itu ngerti atau tidak ya. Nanti kira-kira sih saya malu-maluin atau tidak usah saudara berpikir begitu. Saudara mau atau tidak untuk menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita kehidupan, bersedia atau tidak? Itu dulu. Kalau engkau bersedia, Alkitab katakan Tuhan akan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ketika saudara mau menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam dunia dimanapun engkau berada, dalam dunia ketika engkau bekerja, ketika engkau bersama-sama dengan orang lain, ketika engkau di dalam keluarga, engkau siap, aku mau jadi pemberita Injil itu Tuhan.
aku mau jadi pemberita kebenaran, Tuhan akan turut bekerja. Jadi kalau engkau kemudian mau dan siap, Tuhan bekerja. Tidak peduli apa saudara masih muda, masih sekolah, masih kuliah, masih bekerja, atau saudara sudah tua. Kalau engkau mau menjadi pemberita Injil ini, Tuhan turut bekerja. Kau tidak pernah bekerja sendiri, karena ini adalah pekerjaannya. Amin. Ini pekerjaan Tuhan. Yang penting saudara mau gak terpanggil untuk melayani Tuhan. Kalau cuma mengandalkan manusianya, saudara mau udah bisa. Sama Yesaya juga ngomongnya gitu. Yesaya nabi besar itu ngomongnya juga gitu. Aku gak bisa. Musa nabi yang besar itu juga ngomong, aku ini gak bisa ngomong. Jadi kalau saudara cuma ngomong bilang, aku gak bisa ngomong, samalah Musa juga gitu. Aku ini gak bisa ini. Yesaya juga gitu. Semua nabi-nabi yang besar-besar itu ngomongnya juga gitu. Aku gak bisa, aku gak bisa, aku gak bisa. Tapi ketika mereka mau, Tuhan pakai Musa, luar biasa. Tuhan pakai Yesaya, luar biasa. Tuhan pakai mereka yang berkata, aku gak bisa. Tapi ketika mereka bilang, ya, saya siap. Walaupun saya gak bisa, saya siap. Tuhan turut bekerja. Tuhan meneguhkan firman ini dengan tanda-tanda yang menyertainya. Musa yang tidak bisa apa-apa itu menjadi nabi yang luar biasa. Dia dihadapkan dengan musuh-musuh yang bisa melakukan sihir. Musa bersama Tuhan mampu mengalahkan semua. Siapa Musa? Dia juga bukan orang hebat. Dia bukan juga orang yang punya kekuatan. Tapi Tuhan menyertainya. Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan sertai. Dan siapa tahu dari pelayanan saudara banyak jiwa yang akan dimenangkan oleh Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Panggilan Kristus ada dalam diri kita ketika kita mau meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Hal ketiga, saudara, yang perlu saya ingatkan kepada saudara, engkau tidak akan pernah berjalan sendiri ketika engkau melaksanakan panggilan ini. Karena Tuhan turut bekerja di dalam hidup. Tuhan akan bekerja bersama dengan engkau untuk membawa kehidupan, untuk membawa setiap orang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam kedamaian. Jadilah pemberita kehidupan bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa dan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan yang sudah ada di dalam, atau saudara-saudara sudah terima. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan pujian salibnya teramat mulia, dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan dan bersekutu dengan darah. Haleluya, haleluya. Salibnya, disucikan.
sanggup disuntikan oleh darah Yesus. Dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan percaya, katakan salibnya. Salibnya, haleluya. Salibnya, haleluya. Teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Renungkanlah firman Tuhan. Yakinilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ingatlah bahwa di dalam diri saudara ada panggilan-panggilan Allah. Dan ketika engkau mendengar panggilan Tuhan dalam hidup, untuk melaksanakan panggilannya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Biarkan panggilan itu terus bergelora dalam hatimu. Biarkan panggilan itu terus menyatakan kepada diri saudara bahwa engkau adalah pemberita-pemberita kehidupan. Engkau adalah penyambung lidah Allah. Engkau adalah orang yang telah diutus Allah untuk menjadi pemberita kabar baik. Biarkanlah suara itu terus mengalir, terus bersuara di dalam diri saudara. Karena kita yakin bahwa Dia yang memanggil kita adalah Dia yang setia. Dia yang memanggil kita adalah Dia yang tidak meninggalkan kita. Dia yang memanggil kita adalah Dia yang turut bekerja dan meneguhkan panggilannya dalam diri kita. Biarkanlah panggilan itu tetap mengalir. Biarkanlah panggilan itu tetap bersuara di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menjalankan panggilan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah yang ingin kami rasakan di dalam persekutuan kami dengan tubuh darah. Peneguhan Tuhan, penguatan Tuhan. Jika Engkau memanggil kami, jika Engkau mempercayakan pemberitaan Injil itu bagi kami, mari bekerja bersama dengan kami. Mari nyatakan panggilan-Mu di dalam diri kami. Mari teguhkan panggilan-Mu bersama dengan kami. Kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami akan menikmati kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan biarkanlah kuasa Allah yang bekerja di dalam setiap karya panggilan Tuhan bekerja, meneguhkan dan menguatkan kami semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap penolakan-penolakan kami yang seringkali menggiring kami untuk tidak mau menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus hanya karena alasan-alasan kenyamanan kehidupan duniawi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarkanlah kami menjadi pemberita Injil. Biarkanlah kami menjadi pemberita kehidupan yang membawa berita kedamaian, berita kebenaran, berita kehidupan dimanapun kami berada. Teguhkan setiap hidup umat-Mu. Teguhkan kami semua melalui tubuh dan darah-Mu.
kuduskan kami. Kuduskan, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Engkau kuduskan juga tangan hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, sehingga pelayanan hamba-Mu menjadi pelayanan yang menjadi berkat. Habiskanlah roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus menjadi kekuatan bagi kami semua, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Siapkanlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Makanlah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minumlah. Haleluya. 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 Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Biarkanlah Ia menjamah hidupmu. Biarkan Ia mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Biarkanlah Ia meneguhkan pekerjaannya di dalam hidupmu, sehingga engkau melihat dan merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Sehingga engkau yang sakit disembuhkan. Sehingga engkau yang mengalami kesusahan mendapat penghiburan. Engkau yang mendapatkan jalan buntu melihat jalan keluar dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, turunlah kuasa-Mu. Turunlah kuasa-Mu menjamah setiap hati, sehingga hati kami semua diperbaharui oleh Tuhan. Hati kami menjadi hati yang orang yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai pekerjaan Tuhan, dan mau bekerja bagi Tuhan. Sampai Engkau datang, Engkau menemukan kami menjadi orang-orang yang setia. Sehingga ketika Engkau datang, ketika Engkau menjemput kami, Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang setia pada pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang setia hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang setia hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau akan datang. Engkau akan menjemput kami semua dan membawa kami kepada kekekalan. Dan biarkanlah kami hidup di dalam kebenaran itu. Kami sungguh-sungguh mau mengasihi dan mencintai Tuhan di sepanjang hidup kami. Turunlah berkat atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua boleh diberkati melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Mari kita siapkan untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, berkat-Mu yang boleh kami rasakan, boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu yang senantiasa mencukupkan kami, bahkan memberikan kelebihan dalam setiap kehidupan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan. Biarlah Tuhan yang senantiasa melihat setiap kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, biarlah jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Amin. Gereja untuk 1 pekan ke depan. Untuk ibadah minggu tanggal 29 ya, 29 Mei. Nanti untuk pemimpin pujian nanti Ibu Tari, dan untuk singernya nanti Mbak Sarah. Untuk CD-nya Mas Fendi, dan cek suhu Mbak Evan, serta user Ibu Salam. Untuk musik seperti biasa. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu kita adakan seperti biasa jam 9 pagi di gereja ya. Untuk 1 pekan ke depan seperti yang dulu biasa kita jalani, mungkin karena tahun lalu masih dalam kondisi COVID jadi belum sempat kita jalani, dan ini kita jalani lagi ya saudara-saudara. Nanti untuk ibadah 10 malam, untuk ibadah turunnya Roh Kudus nanti mulai besok Jumat, besok ini tanggal 27 nanti sampai Sabtunya ya, Sabtu tanggal 4 Juni setiap malam untuk jamnya jam 6:30 malam kita adakan di gereja dari mulai hari Jumat besok, Jumat, Sabtu, terus Senin nanti sampai Sabtu lagi, kecuali hari Minggu ya, karena hari Minggu kan sudah ada ibadah pagi jam 6:30 malam. Itu saja pengumuman dari gereja. Jadi untuk ibadah keluarga dan ibadah pemuda untuk sementara kita gabung dulu di ibadah 10 malam. Itu
Itu saja pengumuman gereja. Mari kita undang Bapak Ibu untuk maju berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, telah menguatkan dan memampukan kami semua hari ini dapat beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari kenaikan-Mu ke surga. Hari ini kami merayakan kekuasaan Tuhan. Hari ini kami melihat kembali kemuliaan Tuhan, dan kami sadar bahwa di balik kemuliaan itu, di balik kekuatan dan kedahsyatan-Mu, Engkau telah memanggil kami menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk membawa kami membawakan berita-berita kehidupan, untuk memberitakan kebenaran, kedamaian di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Bapa, hamba berdoa terus bagi setiap hidup anak-anak-Mu yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah panggil. Biarkanlah mereka semakin meneguhkan panggilan mereka. Mereka semakin giat dan semakin setia menjelang kedatangan Tuhan. Mereka semakin hidup di dalam kebenaran. Biarkanlah anak-anak-Mu semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dimanapun dia berada, mereka akan senantiasa menjadi alat Tuhan yang indah di hadapan Tuhan. Berkati seluruh hidup kami di sepanjang waktu yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami berdoa buat program ibadah 2.10 malam sampai tanggal 4 Juni ke depan. Tuhan kiranya menyertai, berikan cuaca yang baik, berikan kami kekuatan untuk kami dapat beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Turunlah kuasa-Mu atas kami semua, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Saudaraku yang terkasih, pulang, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.